Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi kita pada pertemuan kedua dengan judul Aset dan Instrumen Keuangan pada mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio Syariah. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rodon Asution sebagai moderator dan pemateri. Kemudian saudari Rizda Monika sebagai pemateri pertama. Dan akan dilanjutkan oleh saudari Adinda Safitri sebagai pemateri kedua. Dan tentunya saya sebagai pemateri ketiga. Dan untuk mempersingkat waktu, akan dibahas oleh pemateri pertama. Kepada saudari Rizda Monika dipersilahkan. Saya akan membahas tentang pasar uang. Sebelumnya, pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang berhubungan dengan kegiatan perdagangan, pinjam-meminjam, dan pendanaan yang berjangka pendek. Uang memiliki beberapa instrumen, diantaranya 1. Surat utang negara. Surat utang negara yaitu pendapatan yang diterima dari tibil tidak termasuk objek pajak. Tipikat deposito memiliki beberapa karakteristik yaitu 1. Memiliki jangka waktu tertentu, 2. Suku bunga lebih tinggi, 3. Minim resiko, 4. Dapat dijadikan jaminan pinjaman. Ketiga yaitu surat utang komersial. Surat utang komersial pada hakikatnya adalah surat utang tanpa agunan atau jaminan dengan waktu jatuh tempo selama 270 hari. Dan yang keempat yaitu akseptansi bank, bisa dikatakan sebagai janji bank kepada para nasabah bank. Yang kelima yaitu euro dolar atau deposito dalam denominasi mata uang dolar Amerika. Dan yang keenam yaitu repo dan reserve. Yang dimaksud dengan repo yaitu jenis transaksi pembiayaan keamanan, sedangkan reserve yaitu pada dasarnya sama dengan repo, hanya proses jual belinya saja yang dibalik. Cukup sekian pembahasan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kami tentang aset dan investasi keuangan, yaitu pasar obligasi. Pasar obligasi ini ialah pinjaman atau instrumen utang dengan jangka waktu lebih panjang dari yang diperdagangkan di pasar uang. Pasar obligasi ini sering disebut pasar modal berpendapatan tetap, tetapi dalam praktiknya arus pendapatan yang akan dihasilkannya tidak dapat selalu tetap atau stabil sepanjang periode investasinya. Kemudian ada beberapa instrumen pasar obligasi. Yang pertama ada nota utang dan obligasi pemerintah. Di Amerika Serikat, nota utang ini jangka waktunya kurang dari 10 tahun dan obligasi jangka waktunya 10-30 tahun. Bunga yang dibayarkan tiap semester atau disesuaikan dengan isi kontraknya itu disebut sebagai pembayaran kupon. Yang kedua ada obligasi negara terproteksi inflasi. Ialah obligasi yang dikaitkan dengan indeks biaya hidup untuk memberikan masyarakat cara yang efektif untuk melindungi diri dari risiko inflasi. Yang ketiga ada utang badan pemerintah. Badan pemerintah seperti BUMN ini biasa menerbitkan surat utang untuk mendanai kegiatan operasional mereka. Yang keempat ialah obligasi internasional. Obligasi internasional ini di mana perusahaan meminjam dari luar negeri dan investor membeli obligasi yang diterbitkan oleh emiten asing. Di sini kami mencantumkan 2 contoh jenis obligasi internasional. Yang pertama ada Eurobond. Eurobond ini obligasi yang menggunakan mata uang berbeda dari mata uang di mana obligasi tersebut diterbitkan. Yang kedua ada Euro Yen Bond, yaitu obligasi dengan mata uang yen yang dijual di luar Jepang. Yang kelima ada obligasi negara bagian.
Obligasi negara bagian ini mirip dengan obligasi perusahaan, namun pendapatan bunganya tidak dikenakan pajak. Ada beberapa jenis obligasi negara bagian. Yang pertama ada obligasi kewajiban umum, bergantung pada kemampuan negara bagian untuk menarik pajak. Yang kedua ada obligasi penerimaan, untuk mendanai proyek agensi pemerintah negara bagian tertentu. Yang ketiga, ada obligasi pengembangan industri untuk mendanai proyek perusahaan komersial. Yang keenam, ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi ini mirip dengan obligasi negara, sama-sama membayar kupon tiap semester sampai masa jatuh temponya dan wajib mengembalikan pokok pinjaman ke investor saat jatuh temponya. Hanya saja investor khawatir dengan risiko gagal bayar perusahaan yang lebih besar daripada negara. Yang ketujuh ada sekuritas hipotek. Sekuritas hipotek ini klaim kepemilikan dalam sekumpulan hipotek yang merupakan sebuah kewajiban beragunkan kumpulan hipotek itu sendiri. Pembahasan selanjutnya ialah sekuritas ekuitas yang meliputi saham biasa dan saham preferen. Saham biasa ini diklaim sebagai bagian kepemilikan dalam suatu perusahaan, di mana setiap lembar saham memberi hak kepada pemiliknya satu suara pada saat rapat umum pemegang saham tahunan. Mereka dapat memberikan kuasa suaranya pada pihak lain atas nama mereka. Imbal hasil yang didapat dari saham biasa ini ialah dividen, serupa dengan sisa hasil usaha di koperasi, namun sifatnya tak mengikat perusahaan untuk harus membagikannya terus. Dan capital gain atau loss, ini selisih antara harga beli dan harga jual saham. Kemudian saham preferen. Saham preferen ini fiturnya mirip gabungan antara obligasi dan saham biasa, di mana saham preferen ini menjanjikan pembayaran dalam jumlah tetap setiap tahun dan tanpa jatuh tempo. Namun atas kebijakan perusahaan dalam hal akan dibayarkan atau tidak. Karena masuk di kategori investasi ekuitas, maka pendapatan dari saham preferen ini akan dikenakan pajak. Materi ketiga akan saya bahas sendiri. 4. Indeks saham dan obligasi. Yang pertama, Dow Jones Industrial Average, dihitung sebagai rata-rata harga saham perusahaan besar dan blue chip yang masuk di indeks ini. Yang kedua, Standard & Poor's 500, terdiri dari 500 perusahaan dan menggunakan indeks tertimbang nilai pasar. Sebagian pasar nilai indeks saham global kini didasarkan dengan menggunakan modifikasi dari metode yang dibuat oleh S&P. Beberapa contoh indeks pasar obligasi. Yang pertama, Merrill Lynch, Barclays, sebelumnya bernama indeks Lehman Brothers. Yang ketiga, Salomon Barney, sekarang bagian dari Citigroup. Yang kelima, pasar derivatif. Pasar derivatif merupakan instrumen investasi yang terdiri atas beberapa produk keuangan dan telah diawasi oleh Bursa Efek Indonesia, yang berupa saham, mata uang, obligasi, tingkat suku bunga, indeks saham, dan indeks suku bunga. Instrumen di pasar derivatif menyediakan pembayaran yang bergantung pada nilai aset lain seperti harga komoditas, harga obligasi, dan saham atau nilai indeksnya sendiri. Pasar derivatif terbagi dari dua tipe. Yang pertama, pasar derivatif kontrak berjangka dan pasar derivatif kontrak opsi. Derivatif kontrak opsi yaitu yang pertama, opsi beli, memberi hak pada
pemegangnya untuk membeli suatu aset pada harga tertentu. Yang kedua, opsi jual, memberi hak kepada pemegangnya untuk menjual suatu aset pada harga tertentu dan pada saat atau sebelum tanggal kadaluarsanya. Pasar derivatif kontrak berjangka yaitu mengharuskan penyerahan sebuah aset dalam beberapa kasus langsung nilai tunainya saja pada tanggal penyerahan atau jatuh tempo tertentu atas harga yang disepakati sebelumnya, yang sering dinamakan future price. Kemudian, pasar derivatif kontrak berjangka memiliki trader long akan untung bila harga aset yang akan dibelinya meningkat seiring makin dekatnya tanggal pertukaran. Sedangkan trader short akan untung bila harga aset yang akan dibelinya menurun seiring makin dekatnya tanggal pertukaran. Perbedaan yang menonjol antara pasar derivatif kontrak berjangka dan pasar derivatif kontrak opsi yaitu kalau kontrak berjangka harga sudah ditetapkan sejak awal, sedangkan kontrak opsi harga belum atau tidak ditetapkan di awal. Sekian pembahasan pada materi kita yang kedua. Apabila ada pertanyaan sekilas tentang pada materi kita ini, silahkan ditanyakan pada kolom komentar. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.